Saya lihat ibu-ibu luar biasa semangat ibu-ibu. Gas 3 kilonya lancar ibu-ibu. Minyak kelapanya aman. Jadi kita semua yang hadir ini besar sekali pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Karena suasananya hujan, dingin. Ini sebenarnya paling enak di mana? Di tempat tidur. Apalagi sudah habis salat isya. Paling enak di tempat tidur. Tetapi dengan dorongan iman, khususnya ibu-ibu yang satu hari, ibu-ibu ini paling capek. Suami anaknya masih tidur sudah bangun. Begitupun sebaliknya, suami dengan anaknya sudah tidur kembali, dia belum tidur. Tetapi masih bisa luangkan waktu, melangkahkan kakinya dengan ringan datang ke tempat rumah duka dengan satu niat, yaitu menggembirakan keluarga yang sementara ditimpa musibah. Ini pahalanya besar. Ini sudah 3 malam kami sampaikan. Pahalanya akan dipakaikan pakaian kemuliaan kepada ibu-ibu semua tanpa terkecuali bapak-bapak. Mudah-mudahan kita dapat. Kepada yang terhormat, khusus keluarga yang berduka, yang memperoleh rahmat dan pengampunan Allah. Kemudian orang-orang tua saya mangge-mangge kupura, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pegawai syarah dan Pak Imam. Wabil khusus bapak dan ibu semua yang dimuliakan Allah. 2 malam kita sudah berbicara hakikat hidup di dunia. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir tidak bosan lihat tampang saya. Jadi malam ketiga ini kita bincang-bincang sedikit. Kalau hakikat kita di dunia ini menunggu kematian, maka sebelum kematian ada namanya nazak, ada namanya sakratul maut. Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap habis salat, bahkan di sujud yang terakhir, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Atau Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Yang intinya, ya Allah, Engkau keluarkan roh saya berpisah dengan jasad dalam keadaan baik, yang disebut dengan husnul khatimah. Engkau lindungi aku daripada kematian yang jahat, su'ul khatimah. Karena hanya ada 2 cara kita keluar berpindah dari dunia ini. Dengan cara yang baik, dengan cara yang buruk. Baik pertanda kita mendapatkan sorga, buruk pertanda kita mendapatkan neraka balasannya. Maka kata Rasul, bagaimana tanda-tanda mati yang baik? Bagaimana tanda-tanda nazah yang baik? Yang pertama, mudah-mudahan bisa 10 menit. Kata Rasulullah dari Ibnu Abbas, dari Muaz bin Jabal, hadis sahih, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dahala jannah. Siapa yang ketiga mau berpisah rohnya dengan jasadnya, ketiga mau meninggalkan dunia ini, sempat di kalimat akhirnya menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, dijamin 100% masuk surga. Para ulama menjelaskan, selain la ilaha illallah ada juga namanya kalimatu thayyibah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini semua masuk dalam kalimat-kalimat yang baik. Apabila kita ucapkan ketika sakaratul maut, maka sudah pasti nih masuk surga itu bapak dan ibu.
Mungkin orang-orang tua saya di sini lebih banyak umurnya, lebih tua dari saya 60 sampai 70 tahun. Bisa kita hitung. Saya sendiri secara pribadi menghadapi orang sakratul maut lebih banyak susah ucapkan ini kalimat. Iya, lebih banyak susah ucapkan ini kalimat. Pengalaman, tapi bukan dipalu. Karena Nabi perintahkan kepada kita, lakinnu mautakum bila ilaha illallah. Apabila ada orang yang mau meninggal, cepat dekatkan telinganya, dekatkan di telinganya. Ajar secara pelan-pelan kalimat la ilaha illallah. Kenalkan dia kembali. Supaya jalannya roh itu bagus. Biasa yang keluar pasti mati raja. Yokel. Karena apa kalimat ini bisa keluar di akhir hayat kalau kalimat ini tertanam di dalam hati kita, masuk dengan bagus. Apapun yang kita masukkan setiap hari, maka itu nanti akan keluar dari mulut kita. Kalau seandainya ibu-ibu bikin teh, ambil cangkir, dicerek, setelah itu dituang, sampai penuh, sampai tumpah itu cangkir, sampai tumpah itu teh di cangkir, kira-kira tumpahannya air apa ibu-ibu? Air teh, tidak mungkin kopi, tidak mungkin sirup. Begini juga, apabila senantiasa kita masukkan di dalam hati kita, ini kalimat la ilaha illallah, kita tidak syirik kepada Allah, kita menjaga tauhid dengan bagus, menjaga ibadah dengan bagus, maka yang akan tumpah dari mulut kita adalah kebiasaan apa yang kita masukkan di dalam hati. Pasti kalimat thayyibah juga yang keluar. Jadi kalau ada dokter, tanya saja kepala rumah sakit, berapa orang meninggal di rumah sakit per hari, berapa yang mampu ucapkan ini kalimat. Jangan kita menganggap kalimat ini ketika kita dalam keadaan seperti sekarang, sehat, sadar, mudah kita lepaskan, bahkan berpuluh-puluh, beratus-ratus kali la ilaha illallah. Dia beda Bapak dan Ibu. Ketika kita sakratul maut, semua ini diangkat ingatan yang normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal amal saleh kita dengan malaikat dan setan yang mendampingi kita ketika sakratul maut. Jadi tinggal lihat, kalau ada yang bisa ucapkan ini kalimat-kalimat, berarti matinya bagus. Di luar kota juga pernah kami ditalkinkan orang, la ilaha illallah sataboka. Saya tanya bahasa daerahnya apa itu, tambah lagi. Ternyata biasa minum sabuer yang sudah arak. Karena kebiasaannya itu yang keluar. Itu satu. Yang kedua, kata Rasul dalam hadis sahih, mautal mu'minin bi arakil jabin. Biasanya kalau orang mukmin itu meninggal, bersamaan keluar rohnya, kata Rasul, pelipisnya, jidatnya, dahinya berkeringat berkaca-kaca. Kalau kita di dunia biasa berkeringat berkaca-kaca, siang hari makan ikan bakar dengan dabu-dabu. Karena apa? Karena lezat. Beginilah orang yang baik meninggal dunia. Dia merasakan kelezatan dicabut itu roh. Orang yang sakratul maut, semua teman-temannya dia akan lihat semua. Keluarganya dia akan lihat datang, bukan orang yang di samping. Jadi kita hanya butuh mendengarkan di telinganya, penglihatannya sudah lain. Orang yang sakratul maut, kata Nabi. Saya juga belum pernah mati, Bapak Ibu. Ini melalui hadis Rasul yang harus kita percaya. Pandangan ini tidak lagi sama orang yang terdekat,
Siapa teman-temanmu itu semua yang muncul. Makanya Nabi sampaikan, bertemanlah dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, supaya kalau engkau meninggal mereka datang menyalatkan jenazahmu. Karena kata Rasul, 40 orang yang salatkan orang yang baik, tidak tidak syirik kepada Allah, maka orang itu mendapatkan syafaat dari fitnah kubur. Jadi kalau temannya pemabuk, panjudi, panzina, diantar jenazahmu tapi tidak dia salatkan, hanya menunggu di mobil ambulans. 4 orang yang sembahyangkan, 100 orang di luar yang tidak salatkan. Tapi kalau teman-teman baik, ahli masjid, ahli Quran, ahli sedekah, maka ini semua yang akan muncul, yang akan kita lihat ketika sakaratul maut. Ternyata teman-teman saya selama ini orang-orang saleh. Ini yang membantu. Maka berkeringat dahinya karena biasa sujud juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat saja kalimat thayyibah bersamaan dengan keringat yang keluar. Ini orang baik. Kontranya ini apa? Susah dia lapaskan kalimat la ilaha illallah, sembarang yang keluar. Kemudian kadang darah yang keluar dari hidung, mulut atau telinganya. Kecuali orang kecelakaan. Kadang kotoran, maaf. Kadang kotoran yang keluar bersama. Apalagi kalau istinjanya, buang air besar, buang air kecilnya selama hidup di dunia tidak beres. Laki-laki diperintahkan kencing duduk, perempuan kencing duduk. Setelah buang air besar, baguskan istinjamu, jangan ada sisa kotoran. Ini nanti yang bersamaan keluar ketika kita sakaratul maut kalau tidak bersih. Walaupun orang yang mandikan jenazah, kata Nabi, tidak boleh membuka aib yang dimandikan, maka dia akan mendapatkan pahala 40 kali. Tetapi bagi kita sebagai pelajaran, baguskan istinja dengan bagus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang ketiga. Sedikit sudah kita bahas, tidak sampai. Kurang lebih tanda-tandanya ada 15. Tidak banyak, tidak sampai. Yang ketiga kata Rasul, apabila ketika dia meninggal, kalian mendengar orang-orang yang hadir menceritakan kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka orang itu husnul hati. Sebaliknya kata Nabi, apabila kau datang di tempat orang meninggal, kemudian kau dengar cerita kata-kata bahwa yang meninggal ini adalah orang buruk, tidak bagus kelakuannya, dia jahat. Kita dengar, bukan kita yang cerita maksudnya. Wajabat selahun nar, kata Nabi, berarti dia su'ul khatimah. Karena kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, Fa'ashadullah fil ard, sampai 3 kali Nabi katakan, kalian adalah saksinya Allah di dunia ini. Artinya apa? Kita orang yang hidup mengetahui orang yang akan mati, apakah dia orang saleh atau orang salah. Maka kita sebagai masyarakat, sebagai tetangga, sebagai keluarga, sebagai temannya, itu sebagai saksi kalau memang dia selama ini baik atau buruk, maka kita semua ini sebagai saksinya. Karena biasa kalau ada orang buruk ibu meninggal, apalagi dia kasih kacau kompleks, mati saja kan setan. Alhamdulillah, pergi pengacau. Kalau sudah begini, ahli dunia saja tidak bisa terima. Bagaimana dengan malaikat di kubur? Bayangkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan alhamdulillah kita berkumpul sudah mendoakan almarhum. Dari berita-berita selama 3 malam ini, baik teman kantornya almarhum, keluarga almarhum,
sahabat-sahabat ahli masjidnya almarhum semua mengatakan almarhum adalah orang yang baik. Betul kira-kira Bapak dan Ibu, almarhum orang yang baik? Alhamdulillah kita jadi saksi. Kata Rasul dalam hadis sahih, wazkuru mahasinu mautakum, hendaklah kalian membicarakan, menyebarkan berita-berita yang baik kepada orang yang meninggal. Kalau dia orang yang baik, sebarkan itu berita-berita kebaikannya supaya dapat ditiru, supaya kita orang hidup ini iri, ingin seperti orang yang baik juga. Maka Nabi perintahkan untuk dibicarakan. Kalau orang meninggal itu baik, dibicarakan kebaikannya, diangkat kebaikannya. Alhamdulillah, almarhum dari sisi salat 5 waktu menurut ahli-ahli masjidnya, keluarga teman-temannya, almarhum orang yang sangat jaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Bahkan kalau ada yang bertamu, beliau pending semua urusan tamu di kantor dan sebagainya, beliau langsung menuju salat. Artinya, alhamdulillah Ibu, almarhum betul-betul mengetahui hakikat salat. Ini Isra Mi'raj, hakikat salat yang betul. Almarhum tidak hanya mengetahui salat secara syariat, secara fikih saja, angkat takbir ikhram sampai salam. Ternyata almarhum mengetahui hakikat salat, masuk di lubuk hatinya almarhum. Angkat takbir secara hakikat berarti hanya Allah yang besar, semua harus ditinggalkan, semua harus ditangguhkan. Berarti ini almarhum paham tentang ini. Walaupun secara fikih waktu salat zuhur dari tergelincir ke barat matahari sampai matahari sama bayangannya kita berdiri, itu waktu zuhur. Tetapi almarhum tahu hakikat salat yang sebenarnya. Angkat takbir berarti semuanya kecil, hanya Allah yang besar. Ketika masuk waktu salat, semua pekerjaan dihentikan sementara. Luar biasa. Yang kedua, almarhum tahun lalu sudah selesai naik haji. Apa kata Rasul? Laisa lahu hajjul mabrur illa jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, di hadis lain umrah yang mabrur, kecuali surga. Apa tanda-tandanya orang hajinya mabrur? Betul-betul dia hijrah taubatan nasuha. Jangan dari tanah Makkah sembahyang arba'in di Madinah sampai pulang tidak sembahyang lagi. Orang yang hajinya mabrur, semua amalan-amalan haji hidup dalam kehidupannya setelah dia balik. Itu orang tandanya hajinya mabrur. Karena biasa ada juga orang pergi naik haji, mau hijrah, pulang masih korupsi, masih mencuri. Pedagang pergi naik haji, pulang tomat bonyok dengan tomat bagus masih dicampur di pasar, ditimbang. Beras kualitas bagus masih dicampur dengan beras kualitas yang tidak bagus, dijual dengan harga yang tinggi. Berarti hajinya belum mabrur. Itu saja tanda-tandanya. Pergi haji utangnya direntenir 2, pulang haji 5, tambah banyak ribanya, berarti belum mabrur. Sebelum pergi haji tidak salat di masjid, setelah berangkat haji pulang dia sudah salat di masjid. Sebelum haji tidak baca Quran, setelah pulang dia baca Quran istiqamah tiap hari. Ini tandanya mabrur. Dan alhamdulillah setelah itu almarhum juga umrah. Kata Rasul, umrah yang baik akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Apabila umrah kita itu bagus, mikatnya bagus, tawafnya bagus, sa'inya bagus, sampai tahallulnya bagus, maka insya Allah umrah itu bisa menghapuskan, melebur, membakar semua dosa-dosa kita sekalian. Kemudian amalan sosialnya almarhum, harus kita cerita ini kebaikan.
Jangan bersedih, kita ini harus bangga keluarga. Karena ternyata almarhum ini sudah menunggu di pintu surga. Begitu kira-kira. Jadi bukan menambah kesedihan kita bercerita. Harus keluarga merasa bangga luar biasa. Sedekahnya almarhum menurut Pak Imam Masjid, sampai karpet di masjid beliau sumbangkan, beliau beli untuk masjid. Apa kata Rasul? Barang siapa yang memberi penerangan di masjid, selama penerangan itu masih hidup, orang itu senantiasa dapat pahala dari Allah. Bukan hanya misbah, bukan hanya lampu. Semua kita serahkan untuk fasilitas ibadah. Allah catat selama itu masih dipakai. Makanya pahala yang paling besar adalah wakaf tanah. Itu luar biasa. Hancur bangunannya, tanahnya masih ada. Jadi kalau ada wakaf tanah, tidak mampu kita beli 10 meter, beli 1 meter. Tidak mampu 1 meter, setengah meter. Kalau harganya umpamanya 2 juta 1 meter, minta setengah meter 1 juta. Tidak mampu 1/4, minta 500.000. Tidak mampu 1/8, 250.000. Tidak mampu 1/16-nya, 125.000. Seterusnya. Supaya ada wakaf tanah kita, itu amal jariah yang paling kekal. Mau gempa, bangunan yang runtuh, tanah tidak. Dan ini sedekahnya almarhum luar biasa. Dan di masjid sejadah karpetnya masih dipakai. Kemudian juga Pak Imam Masjid mengatakan beliau alhamdulillah di bulan akhir Desember diumrahkan juga oleh almarhum ini. Luar biasa. Melalui usulan dari istri almarhum. Dan kata Pak Imam, mulai daripada pengurusan paspor, bukan hanya biaya pendaftaran umrah, sampai pengurusan paspor diantar, dibiayai. Luar biasa. Bukan hanya sampai di situ saja. Pak Imamnya didampingi dengan anaknya beliau yang maunya beliau sendiri karena izin tidak keluar, karena memang aturan juga Pak Dokter. Kalau sudah dalam 1 tahun 2 kali tidak bisa kita berangkat. Imigrasi tahan. Terpaksa anaknya beliau yang diutus untuk mendampingi Pak Imam yang uzur. Maka apa kata Pak Imam? Seperti anak saya yang mendampingi saya. Biar sandal saya diangkatkan katanya. Luar biasa ini amalannya almarhum ini. Mungkin baru ada yang tahu. Tapi kita harus sampaikan. Yang luar biasanya, yang jelihnya, yang cerdiknya ini almarhum. Yang cerdasnya ini almarhum. Yang dinaikkan umrah, beliau prioritaskan adalah imam masjid. Subhanallah, cerdas ini almarhum. Imam masjid ini adalah drivernya satu kendaraan, sopirnya kendaraan. Maka selama Pak Imam nanti salat, baca Quran, pimpin jemaah, pahalanya juga sama, mengalir sama almarhum. Ini hebatnya ini sedekah. Makanya dalam ayat sudah dijelaskan. Fa asaddaka wa aku minas salihin. Ketika orang yang sudah mau meninggal dunia minta penangguhan, farjina na'mal salihan, minta penangguhan kepada Allah, kembalikan dulu saya ke bumi ya Allah, sesaat saja. Apa yang ingin beliau, apa yang ingin orang yang sudah meninggal minta, kenapa harus kembali ke dunia? Sesaat saja. Apa yang mau dilaksanakan? Sembahyang, baca Quran? Tidak. Fa'asaddaka, saya ingin bersedekah, ternyata hanya sedekah yang kecil saja saya rasakan manfaatnya ini dikubur. Saya tinggalkan masih ada uang saya di bank, masih ada deposito saya, masih ada asuransi saya, masih ada investasi saya yang lain-lain. Kenapa waktu sebelum meninggal saya tidak sedekahkan? Karena amalan yang paling pertama orang dikubur rasakan adalah sedekah, Pak. Salat itu belum. Walaupun penting, belum. Nanti sudah datang palu-palu baru muncul itu salat nanti. Tetapi ketika orang bersedekah, kuburnya nanti sudah diluaskan. Kuburnya nanti sudah dikasih dingin dengan sedekahnya. Kenapa? Karena orang bersedekah ini memberi kesenangan kepada orang. Maka Allah balas itu di kubur. Itu pertama kali nanti muncul adalah pahala sedekah. Sehingga orang yang sudah mau meninggal minta dibalikkan ke dunia hanya untuk mau habiskan hartanya. Tetapi sudah tidak bisa.
Kemudian dari saudara beliau, ketika memandikan jenazah sempat senyum. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis sahih kata Rasulullah, ketika jenazah dimandikan, maka kalau dia orang saleh, dia melihat malaikat datang membawa kain kafan. Malaikat itu bercahaya. Ketika keluarganya mandikan ini jenazah, melihat ada malaikat yang datang membawa kain kafan, kata Rasul, malaikat itu bercahaya sehingga kalau orang saleh dia akan senyum. Jadi jangan heran kalau ada jenazah yang kita mandikan dikafani tiba-tiba senyum. Dia melihat malaikat yang datang. Secara syariatnya kita kafani dia, secara syariatnya kita mandikan dia, tetapi orang